semua, perkenalkan, saya Yarni Loli, guru IPA di SMP Negeri 1 Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan menggunakan model Discovery Learning. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, nah, jadi sepertinya hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Jadi puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di kelas ini, tentunya untuk belajar IPA. Oke, nah sebelum kita melanjutkan memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kita dulu di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang berdoa? Ya silakan Alfa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Ya Allah, kita bersyukur Oke, terima kasih Alfa. Baik, Sekretaris Nelis, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus ya, berarti semua dalam keadaan sehat dan Ibu harapkan proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, jadi coba lihat kiri kanan. Kalau ada sampah silakan dipungut. Ya, itu ada sampah di bawah kursinya, silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah, Nak. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan, ada nggak yang masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Ya, Nelly silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, Ibu tanyakan kembali, siapa yang tahu pembuluh darah itu apa aja? Ya, Alfa silakan berdiri. Pembuluh darah itu terdiri atas dua, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Oke, silakan duduk Alfa. Oke, nah jadi itu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kira-kira jantung itu fungsinya untuk apa ya? Iya, memompa darah. Lalu darah dipompa itu melewati pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu itulah tadi jenis-jenisnya yang sudah disebutkan oleh Alfa dan juga Caroline. Oke, anak-anak masih ingat nggak pertemuan sebelumnya lagi kita sudah belajar tentang pembekuan darah. Udah ingat ya? Masih ingat ya? Nah, jadi kalau tangan kita terluka biasanya apa yang terjadi? Berdarah. Kemudian kalau sudah berdarah, darahnya membeku, berhenti, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ya. Bagaimana jika seseorang terluka tetapi darahnya tidak dapat berhenti? Kira-kira apa yang terjadi? Jika seseorang terluka dan darahnya tidak bisa berhenti, dapat menyebabkan darah menjadi terus-menerus keluar dan seseorang itu bisa kehabisan. Oke, bagus ya. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu penyakit apa yang terjadi jika seseorang itu darahnya itu nggak bisa berhenti?
Ada yang tahu? Oke, Paulus lagi. Penyakit yang disebabkan oleh darah tidak bisa berhenti keluar disebut penyakit hemofilia. Oke, bagus. Nah, jadi artinya Paulus ini udah belajar nih ya kan. Dia tahu bahwa penyakit yang terjadi jika darah tidak dapat berhenti atau terus-menerus keluar itu disebut dengan hemofilia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, silakan dilihat. Yang pertama, melalui kajian literasi dan pengamatan video pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, melalui kajian literasi dan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, apa sih manfaatnya bagi kita? Jadi yang pertama, kalian akan tahu apa saja macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah. Lalu kalian bisa menjaga pola hidup kalian ya, menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit pada gangguan sistem peredaran darah. Jadi kalian bisa menjaga pola hidup dan juga bisa mengedukasi keluarga. Misalnya orang tua kita di rumah ya, kita kasih tahu nanti misalnya kalau kebanyakan makan makanan yang berlemak itu bisa menimbulkan penyakit. Iya, jadi makanya kalian harus mempelajari pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi pada kegiatan kita pada hari ini nanti kita akan melaksanakan diskusi dan Ibu harapkan semua aktif dalam diskusi. Nah, jadi sebagai penilaian juga Ibu akan menilai kedisiplinan kalian dalam kelompok, kemudian bagaimana rasa ingin tahu kalian dan juga kerjasama antar teman kelompok. Nah, kemudian bagaimana kalian mengumpulkan data, menganalisis data ya, dan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu harap kalian semua bersungguh-sungguh dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi karena kita belajar dalam kelompok, adapun kelompok belajar kita pada hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silakan dicatat. Karena kita hari ini akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Jadi yang pertama dulu mari kita saksikan video berikut. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nada. Akhir-akhir ini pelajaran membahas bahayanya penyakit jantung. Nah, gue di sini pengen berbagi cerita nih, bagaimana pengalaman gue saat pertama kali kena serangan jantung. November 2018, gue didiagnosa kena serangan jantung. Waktu itu, gue lagi rajin-rajinnya ngecing tuh. Selesai ngecing, terus keluar dari bunyi. Pandangan mata gue jadi berkabut dan dunia kayak muter-muter. Sampai jam dulu ngecing ada kali sejam, dikasih gula dan sebagainya. Sampai agak mereda terus gue tidur pulang. Pas kejadian dada gue gak sakit sih, rasanya agak beda aja gitu. Kalau yang bisa olahraga kan dada kayak keisi penutup. Nah, ini gak balik lagi, gak kerasa sesek juga. Cuma emang beda aja. Di rumah gue sempat dibikin teh hangat sama istri gue, sama bahkan bapak gue juga. Ya siapa tahu karena belum sempat sarapan ya mungkin jadinya kayak gini. Setengah jam di rumah, dada gak balik juga ke normal. Akhirnya karena penasaran, gue pergi ke rumah sakit dekat rumah. Di situ didiagnosa kena serangan jantung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain di kota Bandung yang langsung gue dipasang di 2 biji. Hasil obrolan gue sama dokter dan hasil observasi gue selama ini tentang penyakit jantung ini emang agak ribet. Gak ternyata dan gak berasa tiba-tiba aja muncul dan langsung out. Dan kalau orang nanya kenapa orang bisa kena serangan jantung, penyebabnya banyak. Yang jelas kesulitannya pembuluh jantung itu karena akumulasi dari apa yang ada di pembuluh. Oke, nah jadi itu video tentang penyakit jantung koroner. Ya, jadi sudah didengerin tadi ya? Sudah ya?
Nah, jadi dari video yang sudah kalian amati, silakan kalian identifikasi pertanyaan. Baik. Oh, Alfa, silakan berdiri, Nak. Bagaimana penyakit jantung bisa terjadi? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, ada lagi. Kenapa olahraga seperti badminton, futsal, dan lain-lainnya dapat menyebabkan jantung koroner? Padahal kan olahraga itu baik untuk kesehatan. Nah, jadi pertanyaan dari ketiga teman kamu itu bagus ya. Apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Kenapa olahraga yang kompetitif itu seperti badminton dan volley dan lain-lain itu bisa memicu terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dalam kegiatan diskusi kelompok. Oke, nah jadi sekarang silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Kita akan berdiskusi. Oke, silakan. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD. Nanti silakan dipahami terlebih dahulu langkah kegiatan dan apa yang harus kamu kerjakan dalam LKPD. Tolong disampaikan. Coba dulu dipahami apa permintaan dari LKPD, dan kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ayo. Kelompok 1 gimana? Sudah paham, Nak? Sudah paham ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 25 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dibaca LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, jadi di situ ada artikel ya. Nah, jadi dari artikel itu nanti silakan kalian baca, lalu kalian jawab pertanyaan di dalam LKPD. Ya, kalian kaitkan juga dengan video pembelajaran yang tadi telah kalian amati.
Ada kesulitan? Tidak? Oke. Ya. Ada apa, Nelis? Apa, Nak? Kelompokkan gangguan yang dapat terjadi pada darah, jantung, dan pembuluh. Terus di bahan ajarnya ada pengelompokannya. Ya, jadi kalian baca bahan ajarnya. Soalnya ini anemia, kalian baca. Itu kira-kira gangguannya terjadi di darah, di pembuluh darah, atau di jantung. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibaca satu-satu, nanti dikelompokkan gangguan yang terjadi pada darah apa saja, 1, 2, 3 gitu. Yang pada jantung yang mana aja, dan pembuluh darah yang mana saja. Paham? Ya. Ada kesulitan? Tidak ya? Gimana, Paulus? Sudah selesai? Oh ya. Sudah selesai semua? Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ya, jadi siapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 1 sudah tunjuk tangan. Baik, silakan maju. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya ketua kelompok
bersinar dan dicampur oleh sinar ada iman berkat. Baiklah, silakan kepada Kak Nurida untuk membaca hasil diskusi. Maaf buku-buku terbentar ya. Nah, jadi sebelum kelompok 1 melanjutkan presentasinya, nanti kelompok yang lain silakan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Paham? Ya, Silakan kelompok 1. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan diskusi. Pertanyaan yang pertama yaitu, salah satu penyakit paling mematikan di dunia adalah penyakit jantung koroner. Nah, apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyakit tersebut? Yang pertama yaitu penyebabnya seperti gaya hidup. Gaya hidup ini seperti olahraganya yang berlebihan dan olahraga yang berat. Yang kedua yaitu kecanduan rokok. Jika seseorang sudah kecanduan rokok, maka otomatis asap rokok akan berkumpul di jantungnya dan dapat menyebabkan jantung koroner. Yang ketiga yaitu diabetes. Nah, diabetes ini seperti penyakit gula dan lain-lain sebagainya. Dan yang lainnya seperti hipertensi, obesitas, seperti kelebihan berat badan, stres karena terlalu banyak yang dipikirkan, dan ketiga yaitu riwayat keluarga yang melalui keturunan. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu, apakah penyakit jantung koroner hanya terjadi pada orang yang lanjut usia? Mengapa? Nah, tentu saja tidak. Alasannya karena gaya hidup seseorang, mulai dari apa yang dia makan dan minum, aktivitasnya juga dapat menimbulkan serangan jantung. Dan seseorang juga bisa mengalami penyakit jantung pada usia mudanya, yaitu kurang dari 55 tahun pada pria dan kurang dari 60 tahun pada wanita. Ketiga, pola hidup seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Contohnya, seperti mengonsumsi makanan cepat saji atau seperti makanan yang sudah dibungkus dalam kaleng. Yang ketiga yaitu selalu kecanduan rokok, sering stres sehingga tekanan darah dapat meningkat. Keempat itu, bagaimanakah pola hidup yang disarankan supaya terhindar dari penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia? Pertama yaitu kita bisa memperhatikan pola makan kita. Kedua, berhenti merokok. Ketiga, hindari stres. Dan keempat yaitu olahraga secara teratur. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bahan ajar, kelompokkanlah gangguan yang dapat terjadi pada darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, kami sudah mengelompokkannya seperti darah yang dapat gangguannya seperti anemia, thalassemia, leukemia, hemofilia, dan jantung, hipertensi, jantung koroner, hipotensi, pembuluh darah, varises, dan warfarin. Sekian dan kami kembalikan kepada ketua. Baik, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Ada tanggapan? Kelompok 1 sudah menyajikan hasil diskusi mereka dan sekarang kelompok lain silakan kalian tanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, Arif silakan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Jadi tanggapan saya terhadap pertanyaan mereka nomor 1 yang menjelaskan tentang salah satu penyebab jantung koroner ini adalah kebiasaan merokok. Nah, saya mau menanggapi di sana karena katanya tadi penjelasannya asap rokok itu dapat masuk ke jantung. Itu adalah hal yang salah karena pada saat merokok asap rokok itu nggak ke jantung, ke paru-paru. Sekian. Tanggapan yang bagus dari kelompok 2. Baik, silakan kelompok 1 mau menanggapi. Oke, jadi terima ya. Baik, kelompok 1 silakan kembali ke tempat dan berikan tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, gangguan pada sistem peredaran darah ini sebenarnya ada banyak, ya. Ada cukup banyak, yaitu misalnya anemia. Mungkin kamu ada yang pernah nggak kalau kamu itu sedang jongkok agak lama lalu tiba-tiba berdiri,
Kamu pernah merasa pusing nggak? Pernah kan? Nah, itu gejala anemia. Ya, anemia ini terjadi karena kekurangan sel darah merah atau kurangnya hemoglobin di dalam sel darah merah. Kemudian ada lagi leukemia. Apa sih itu penyakit leukemia? Iya, kelebihan sel darah putih di dalam darah. Jadi harusnya yang jumlahnya lebih banyak itu apa? Sel darah merah. Nah, jadi ketika seseorang terjangkit penyakit leukemia ya, jadi sel darah putihnya itu lebih banyak jumlahnya daripada sel darah merah. Bahkan orang yang mengidap penyakit leukemia ini sel darah putihnya itu bisa memakan sel darah merah. Selanjutnya yaitu penyakit hemofilia. Nah, ini yang kita bahas di awal ya, di mana darah sukar membeku. Ya, ini penyakit. Ketika seseorang terluka maka darahnya itu akan banyak keluar. Ya, kalau orang normal, ya, orang normal ketika terluka maka darahnya itu akan segera berhenti, ya kan? Karena terjadinya proses pembekuan darah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Berarti ada kekurangan ya pada trombositnya. Ya, sehingga tidak dapat terjadi pembekuan darah. Bahkan orang yang mengidap penyakit hemofilia ini, nak, kalau terbentur saja cepat sekali lebam. Misalnya tangannya terbentur, ya. Jadi anak-anak yang menderita penyakit hemofilia ini harus dijaga benar-benar. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terluka. Ya, oke anak-anak, karena kita sudah belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah, mari kita simpulkan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan tunjuk tangan? Ya, Nelly silakan berdiri. Penyakit jantung koroner menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang merokok, orang-orang yang memakan makanan minuman yang berlebihan, dan orang-orang lansia. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, Alfa silakan berdiri, nak. Salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung koroner yaitu gaya hidup, stres, riwayat keluarga, dan lain sebagainya. Oke, penyebab terjadinya jantung koroner. Masih ada lagi? Ya, Imelda silakan, nak. Kesimpulan kami dari kelompok 3 yaitu dalam materi ini penyakit jantung koroner juga sangat berbahaya pada dalam kehidupan kita. Bahkan penyakit jantung koroner ini dapat menyebabkan kematian, dan ada juga caranya mengatasinya seperti olahraga yang teratur, pola makan teratur, dan juga menghentikan kebiasaan buruk. Oke, silakan duduk, bagus ya. Oke, terakhir Alvin. Ternyata sistem peredaran darah juga selain mengalami gangguan dapat juga diupayakan dan dipelihara kesehatannya dengan cara selalu memperhatikan asupan nutrisi, membatasi asupan lemak, garam dan gula, menghindari konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Oke, silakan duduk. Nah, jadi itu karena sudah ada gangguan pada sistem peredaran darah, maka kita harus tahu cara mencegah, ya, dengan menjaga pola hidup yang baik dan benar. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah selesai diskusi, LKPD silakan dikumpul di depan dan kembali ke tempat semula. Oke anak-anak, karena kita sudah selesai diskusinya dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita mau refleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi nanti silakan kalian sampaikan apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, dan apa yang tidak kalian sukai. Oke, silakan. Ya, Alfa, silakan Nugu. Iya, karena di luar cukup ribut, jadi
kurang fokus ya. Baik, ada lagi tentang proses pembelajaran kita di dalam kelas. Alvin, silakan berdiri. Saya suka dengan pembelajaran kita hari ini karena saya dapat mengetahui tentang apa saja gangguan yang ada di sistem peredaran darah dan juga cara mengatasinya serta memberitahu kepada orang-orang bahwa kita sebagai manusia ini dapat mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Oke, silakan duduk. Baik, masih ada. Oke, baik, terima kasih buat pendapat kalian ya. Apa yang baik pada hari ini akan kita lanjutkan. Apa ilmu-ilmu yang bermanfaat silakan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan apa yang kurang baik pada hari ini tentunya akan kita perbaiki di pembelajaran berikutnya ya. Baik, sekarang silakan tutup bukunya, bahan ajarnya ditutup ya. Kita akan melakukan tes evaluasi. Silakan bagi ke belakang. Oke, bisa kita mulai? Ya, semua fokus, kerjakan masing-masing. Jangan lihat kiri kanan jawaban kawanmu. Selanjutnya, sebagai tugas kalian di rumah ya, silakan kalian membuat rencana pola hidup sehat ya, rencana pola hidup sehat supaya terhindar dari penyakit atau gangguan sistem peredaran darah. Sudah paham? Oke. Itu dikumpulkan 1 minggu dari sekarang ya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, kemudian perhatikan di sini Cornelius ya, karena ini adalah pertemuan terakhir di semester ini ya, dan minggu depan kita akan menghadapi ujian semester, maka Ibu harapkan kalian pelajari kembali ya materi di dari bab 1 sampai yang kita pelajari pada hari ini ya. Persiapkan diri dengan baik dan semoga hasilnya memuaskan. Ya. Nah, baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nelis. Baik teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu kepada kami dari awal perjalanan hingga akhir. Kami memulai proses belajar mengajar, Engkau telah menyertai kami. Tuhan, kiranya segala apa yang kami bahas, yang kami pelajari, kiranya itu memberi pengetahuan kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak ini kami bersama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, silakan Nelis kembali. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan selamat pagi Yahowu.